Senyori, senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Kali ini kita akan ngebahas RX 270. Salah. Iya, salah. Karena ini adalah sebuah RX 350 tahun 2011. Yes, it is. It's hard to believe, memang susah sekali cari RX 350 pada tahun 2011 karena biasanya di market itu rata-rata tahun 2010. Oke. Sebelum kita melanjutkan vlog ini, mari kita lihat hasil detail yang sudah diambil Om Dimas. Om Dimas, do your magic. Gimana teman-teman? Masih ganteng nggak mobilnya? Masih seger nggak mobilnya? Jadi kalau kalian ngelihat detail yang diambil Om Dimas, itu boleh dipastikan bahwa semua yang diambil itu 99% masih sama dengan kondisi di mobil ini. Lalu berapa kilometernya kira-kira ya kalau teman-teman bingung dengan kondisi seperti ini? 30.000? Lebih? 50.000? Lebih? 60.000? Lebih? 100.000? Lebih bos, 167.000 saja. Oke, kenapa bisa bagus gini Om? Sini. Sebelum kita melanjutkan vlog ini, gue pengen kasih lihat dulu. Karena apa Om? Ingat gila John. Bukan. Satu OCD, yang kedua begitu lu ngelihat mobil ini Om, pertanyaan gue cuma satu Om, waktu gue pertama kali ditawarin sama mobil ini, Om kilometernya banyak amat, ya kan? Mobilnya bentuknya kayak gimana? Begitu gue ketemu, anjing mobilnya bagus banget, gila. Ini Om dipakai? Iya dipakai, dan biasanya saya sendiri doang di depan, jadi jok belakangnya hampir kayak baru Om. Hampir kayak baru Om. Nih, ini kelengkapannya. Bisa kalian lihat kunci valenya juga masih ada. Ini remote remote serep, spare key. Ini gua kasih sarung, ini remote asli. Dan kalau lu lihat, jadi karena ini mobil datang dengan kondisi ATPM alias agen tunggal pemegang merek, yang artinya mobil ini masuk secara resmi melalui dealer Lexus. Jadi dia dapat warranty service booklet Lexusnya, dan kita lihat di sini nih Om. Mobil ini servisnya selalu rutin di Lexus. Dari kilometer 1000 ya, tuh 19, 33, 38 sampai ke 55 pokoknya, dan seterusnya sampai di sini masih ada tuh 154 dan 157 di 27 Agustus 2022 di Lexus Fluid Gallery. Jadi 154 di Lexus Fluid Gallery. Gimana teman-teman? Masih keren gak Om? Wah, gila sih, Hah? Di bawah 300 juta lo naik mobil seenak ini dan selengkap ini. Tadi baru dibersih-bersihin. Ininya juga masih ada. Nih. Jadi ketika lo ngelihat biasanya cuma tersisa ininya udah pada hancur nih. Ini juga masih ada, sehingga ketika ini ditutup dia jadi nyatu begitu. Oke, karpetnya nih Om. Gile John, karpetnya John. Terus kalau lu ngeliat karpet depannya, tahu nggak kenapa masih bagus Om? Satu, dia nggak pernah duduk di belakang. Yang kedua, nih lu lihat. Nih lu lihat. Ini karpet depannya Om.
Kenapa masih bagus Om? Karena dia biasanya kalau bawa mobil ini karpet asli disimpan Om sama dia. Jadi orangnya cukup OCD nih. Ini kalau dibuka di sini Om. Ini joknya masih cukup bagus segini, termasuk masih bisa ditoleransi nih Om. Iya, tengahnya juga masih bagus dan ini joknya nggak ada bekas cet-cetan, jadi kalau lu pegang tuh masih kenyal banget joknya. Udah gitu di bagian sininya ini juga masih bagus, joysticknya nggak lengket, ya. Terus ininya diganti nih Om. Shift knob-nya, yang aslinya masih ada. Ini diganti, jadi disimpan shift knob-nya. Ini setirnya juga Napa bawaan pabrik, belum di retrim sama sekali. Waduh, cakep Jo. Begitu gua ngeliat, bukan main. Kaki-kakinya diem. Udah gitu dia punya shock breakernya juga masih antep, tenaganya juga enak, oli-oli semua baru diganti. Jadi teman-teman tinggal pakai sama mobil ini RX 350. Kenapa gua amazed Om sama mobil ini Om? Tahu nggak? Ketika lu memutuskan mencari sebuah Lexus bekas, lu akan bertemu dengan yang namanya struggle, ya. Ini gue lagi tes psikologis, bener Om. Jadi tipikal Lexus buyer di Indonesia itu dari baru ya, kita berbicara runut dari baru, itu biasanya dipakai antara untuk COP kantor, atau enggak memang ini adalah sebuah kijang Innovanya orang kaya yang memang akan dipakai terus menerus. Tapi gini, orang yang akan pakai terus menerus itu punya dua habit Om. Habit yang pertama itu adalah orang kaya yang memang selalu hidupnya lurus. Yang artinya mereka semua mau servis di Lexus resmi. Ya, ada juga orang kaya pelit. Orang kaya pelit adalah orang yang bisa membeli Lexus ini tapi tidak bisa merawatnya. Di mana Lexus itu biasanya ketika dia rusak, bertemulah dengan yang namanya akal. Nah, kalau udah diakal-akalin biasanya rata-rata udah lumayan hancur. Yang kedua, ketika lu beli Lexus ini di tahun 2020, katakanlah sudah 9 tahun umurnya Om ya, pasti dia sudah mungkin berganti 1 atau 2 kali. Nah, ketika dia berganti pemilik, antara mungkin masuk ke showroom, ya kan Om, joknya udah dicat, ya kan, udah gitu mungkin mobilnya ada yang pernah accident. Masalah accident dan nggak accident itu menurut gua bingung. Lu ngerti gak kenapa bingung Om? Ketika lu jual mobil nih Om, kecuali lo state bahwa mobil itu tidak bekas tabrak. Teman-teman sampai sini ngerti ya? Jadi ketika lo beli mobil nih, misalkan lo beli di rumah orang, orang itu bilang, ya Pak, ini mobil saya pakai. Walaupun mungkin notabene mobil itu bukan mobil dia sendiri ya. Ketika lo bawa pulang nih dari rumahnya nih Om, set, besok mesinnya mati, mogok. Atau enggak mungkin mobilnya itu bekas tabrak. Kira-kira bagaimana Om? Bisa nggak dikembalikan ke orangnya? Nggak bisa. Karena lu sudah mengecek dan lu mengetahui bahwa itu mobil bekas. Lain cerita ketika lu beli sama showroom atau mungkin sama dealer, dealer akan melakukan garansi. Mobil itu tidak bekas tabrak, banjir, dan turun mesin. Tapi somehow nggak semua dealer mau memberikan warranty seperti itu. Benar nggak? Dan teman-teman juga mungkin harus tahu ketika misalkan gue jual mobil ini nih Om, ke lu misalkan yang lagi nonton. Gue bilang, Om mobil ini jamin nggak bekas tabrak. Ya kan? In the other day seminggu lu pakai, lu tahu mobilnya bekas tabrak, ya. Gue ngomong ke yang beli Om, sorry Pak, saya nggak tahu. Itu kan nggak mungkin, karena ketika gue memutuskan untuk melakukan usaha di bidang jual beli mobil atau mungkin gue sekedar makelar pun, minimal gue harus tahu dong barang yang gue jual apa.
Kayak misalnya gini, dokter nggak mungkin ngasih resep atas obat yang dia nggak tahu. Benar. Sama juga kayak gue jual mobil ini nggak mungkin gue nggak tahu seluk-beluk mobilnya akan gue jual. Ya. Kalau masalah cat dan bekas cat, ya itu masih lumrah. Karena beberapa bengkel workshop ada yang ngecatnya tuh bener-bener bagus ya, rapi ya. Nah, kalau masalah bekas accident, gue rasa kalau accidentnya mungkin cuma nyenggol dikit, itu gue tuh mata, ngerti gak? Tapi kalau udah hancur, sampai hancur, misalkan ininya atapnya kena, nah itu perlu dipertanyakan gitu loh John. Oke, jadi ketika lo pengen membeli Lexus RX 350 maupun RX 270 di market, emang agak sangat susah karena ya itu tadi yang gue bilang, ini adalah Kijang Innova-nya orang kaya, jadi nyari yang bener-bener pristine condition, very hard, bener-bener susah. Dan ini tahun 2011 itu dia mempunyai beberapa kelebihan. Salah satunya adalah dia sunroof. Kalau misalkan yang CBU Jepang itu dia panoramik RX 350-nya. Gitu. Lalu dia punya audio, dia sudah dilengkapi dengan peranti audio premium di mana Mark Levinson itu masuk di sini. Ketika lo belinya RX 270, dia tidak dapat Mark Levinson, tapi dia premium sound by Lexus. Ini audio juga cukup kompleks nih Om. Oke, kita nyalain dulu. Dia udah ada easy exit, jadi ketika lo masuk, ini dia setirnya akan ngikut ke badan lo. Dia punya Mark Levinson ini Om, sudah terintegrasi sama joystick di sini. Lalu dia navigationnya juga sudah mapnya Indonesia. Tuh, dia mapping Indonesia, cuman ini kan jalanan baru nih kayaknya nggak terupdate di sini. Tuh, dia udah dilengkapi dengan heater, udah ada defognya juga di sini karena dia udah all wheel drive. Dan kalau misalkan lo beli yang di bawah 2012, dia kulitnya masih warna chestnut gini nih. Nah, ini John, gue yang bingung ini John yang gue bingung John, karena ini tuh kulit door trim Lexus itu sama kayak Harrier Gen 2, dimana ini biasanya tipis banget dan ini biasanya udah pada rusak. Ini masih bagus John. Aduh John, dilihat tuh. Ini kalau udah 160.000 Om, biasanya ininya nih habis nih, udah habis ininya Om. Ini masih bagus. Ya kan, berarti mungkin dia biasanya nyetirnya selalu telanjang kaki. Itu salah satu yang lumayan ini. Dashboardnya, sih cakep banget John. Pokoknya yang dapat ini mobil, artinya Anda smart. Walaupun Anda lihat kilometernya tinggi, Anda mesti ngecek mobil ini bagus banget. Walaupun memang tampang depannya kalau kata orang masih bego nih Om. Karena banyak sekali Lexus 2011 itu yang di-upgrade ke model F-Sport 2013, dimana yang biasanya modelnya F-Sport itu rata-rata lampunya kan China Om. Dia punya DRL itu putihnya tuh nggak bener-bener putih, tapi dia putihnya agak kebiruan. Kecuali lo mungkin upgrade-nya pakai yang lampu orinya bawaannya ya. Cuman biasanya kalau lo upgrade ke yang ori bawaannya, lo nyeting kabel untuk AFS-nya tuh agak susah. Dia punya auto lampunya itu. Nah, tapi kalau gue bilang begini, di bawah 300 juta lo naik ini keren Om. Asalkan lo beli nggak ada PR mobilnya ya. Kalau ini gue jamin, begitu lo beli, lo cek, silakan mau dibawa ke Lexus, gue oke. Mau dibawa ke dealer Toyota, gue oke. Lo mau bawa mekanik, oke. Let's go, kita cobain. Oke, pertanyaan kedua, ketika lo naik mobil 3.500 cc, pasti langsung orang Indonesia itu cuma satu Om. Pertanyaannya Om. Bisa tebak apa? Boros nggak? Wah, itu kamu tahu John. Boros nggak? Iya. Average-nya 7,1 km per liter. Ini udah stop and go. Kalau misalkan stop and go-nya parah, kaki lu nggak sekolah, mungkin sekitar 1,6 sampai 1,5,5. Dan dia masih kuat menggunakan bahan bakar RON 92. Wah, deruan 6 silindernya John. Walaupun pelek dia menggunakan ring 19 dan juga profil ban yang cukup tipis untuk kelas SUV di 235/55/19, tapi dia masih tetap nyaman. Oke, Om Dimas masih gambarnya masih tetap tegak ya. Asik John. Oke, masalah tenaga. Mobil ini akan membuat Anda selalu tersenyum ketika bawa ini John. Nyaman kan? Aduh, nyaman John. Tapi begini Om, seumur hidup nih, misalkan gue seumur hidup nih Om,
gue nyari mobil yang kilometer 167.000 Lexus, belum tentu bisa sama kayak gini lagi om. Ya. Terkecuali mungkin nasib gue agak baik sedikit gitu loh ya, maksudnya ya emang dapetnya memang orang yang OCD juga, ya dapat. Tapi kalau begini sih menurut gue susah om nyarinya om. Gue ajak lu gider-gider dulu deh, lihat-lihat dulu. Pokoknya gini om, gue paling seneng gini ketika orang yang mampir ke Eurohouse nih om, itu udah perhentian terakhir, lu ngerti gak? Ya. Jadi mungkin lu udah hunting-hunting dulu, udah lihat-lihat dulu, sehingga lu tahu kira-kira patokan standarisasi lu ketika beli mobil itu seberapa. Karena biasanya kalau lu udah datang ke tempat gue dulu, ya rata-rata begitu ngeliat yang lain lagi jadi bingung lagi om. Balik lagi ya, nggak berarti maksudnya di tempat lain semuanya jelek-jelek. Lu ngerti gak sih maksud gue om? Ya. Cuman kan kadang-kadang gini, gue punya banyak tipikal buyer nih. Ada yang bayarnya harga nggak masalah, yang penting kondisi bagus. Ada yang maunya harganya murah, kondisinya bagus. Ya banyak tipe kan, tergantung lo di tipe yang mana. Terus maksudnya ada yang berharap mobil tahun 2011 kondisinya harus kayak baru. Ada yang mau berharap ya udahlah yang penting gue mobil asal gelinding. Ya itu mungkin ya udah gue yang penting gue beli mobil itu bisa siap jalan. Ada juga orang yang ketika beli mobil ya oke lah, gue pengennya gini, gue beli lebih murah sedikit daripada pasaran. Katakanlah mobil itu pasarannya 300 juta, gue beli di 225 juta, gue ngerapiin mobil itu 50 juta, yang artinya mobilnya jadi harga 275. Tapi dia happy. Ada juga yang beli mobil sengaja cari yang bahan, abis itu dia rapi-rapiin, begitu dia udah jadi mobilnya bosen. Banyak. Ada juga yang beli mobil pengennya langsung jadi. Itu dia. Kalau Anda di tipe orang yang terakhir, Anda main ke Eurohouse. Oke? Terima kasih semua yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis dan pajak mobil ini masih di bawah 10 jutaan. Bye-bye.